Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlan Firmansyah. Pada video kali ini saya ingin berbagi tentang jawaban dari sebuah pertanyaan yang masuk ke saya. Apa itu kegiatan koperasi siswa? Apakah sama kegiatannya dengan ekstrakurikuler yang lainnya atau tidak? Karena Kopsis juga kan sebagai ekstrakurikuler. Nah, kegiatan koperasi siswa itu yang diurus oleh pengurus dan pengurus berasal dari siswa itu secara umum ada dua kegiatannya. Yang pertama adalah kegiatan bisnis atau kegiatan usaha. Yang kedua, kegiatan pendidikan. Jadi ada dua fungsi ganda nih koperasi siswa nih. Satu, dia menjalankan fungsi bisnis karena dia sebagai koperasi kader, dan koperasi itu adalah badan usaha ya pada hakikatnya, sehingga dia menjalankan kegiatan usaha, kegiatan bisnis. Yang kedua, kegiatan koperasi siswa itu adalah menjalankan fungsi pendidikan. Nah, dari kedua fungsi ini, fungsi pendidikan, fungsi bisnis, tentu titik simpulnya ada pada fungsi pendidikan ya, pada kegiatan edukasi. Jadi kegiatan bisnis, kegiatan usaha dari koperasi siswa tidak semata untuk mencari keuntungan ya, tetapi lebih kepada melatih jiwa entrepreneurship dari pengurus, pengawas, dan anggota koperasi siswa ya. Karena yang namanya ahli di bidang wirausaha, yang namanya expert ya, di bidang wirausaha diperlukan 3E. Diperlukan 3 tahapan yang disebut dengan 3E ya, sederhananya. Yang pertama adalah eksperimen. Harus mencoba langsung praktek, membuka usaha fotokopi, membuka usaha dagang, toko, membuka usaha apapun online dan sebagainya. Harus ada eksperimen, praktek, sehingga yang namanya koperasi siswa, anggotanya, pengurusnya, pengawasnya harus praktek usaha gitu. Sehingga sekolah, madrasah memberikan ruang kesempatan untuk pengurus Kopsis praktek usaha, dan tidak atau jangan dibenturkan dengan usahanya, misalnya koperasi guru, jangan ya, karena yang namanya usaha koperasi siswa itu sebagai medium, sebagai media untuk melatih ya siswa bereksperimen. Nah, jadi 3 itu yang pertama adalah eksperimen, mencoba. Yang kedua adalah experience. Jadi yang namanya jiwa entrepreneurship, yang namanya keterampilan berwirausaha, berbisnis, harus ada pengalaman. Untuk menjadi ahli harus pengalaman. Jadi eksperimen, mencoba, experience, ada pengalaman di situ, baru expert, ahli ya, ahli dalam mengelola usaha berbasis koperasi. Nah, sehingga dalam hal menjalankan fungsi bisnis, fungsi usahanya, Kopsis itu harus memiliki unit usaha di sekolah yang nanti tugasnya adalah memberikan layanan terhadap pemenuhan kebutuhan anggotanya, yaitu siswa. Itu fungsi usaha atau fungsi bisnis. Yang kedua, kegiatan dari koperasi siswa itu adalah kegiatan pendidikan. Nah, karena koperasi siswa itu adalah koperasi kader dan kader koperasi, maka Kopsis harus melaksanakan serangkaian kegiatan edukasi, kegiatan sosialisasi tentang perkoperasian. Misalkan ada Diksarkop, pendidikan dasar koperasi. Ada Dikmen, pendidikan menengah koperasi, Dikmenkop atau DMK misalkan. Ada lagi misalkan pelatihan-pelatihan sifatnya khusus, manajemen kasir toko koperasi, manajemen misalkan marketing, digital bisnis misalkan, atau misalkan ekonomi digital berbasis koperasi misalkan ya, atau pelatihan-pelatihan, pendidikan-pendidikan dalam rangka mengedukasi siswa tentang ekonomi koperasi. Ya, juga mengembangkan jiwa kewirausahaan dari siswa sebagai anggota koperasi siswa. Jadi kesimpulannya, para penonton semua, bahwa kegiatan koperasi siswa itu secara umum ada dua. Kegiatan yang berbasis kepada fungsi bisnis, menjalankan usaha. Yang kedua, kegiatan yang berbasis kepada fungsi pendidikan. Ya, dia melaksanakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari kaderisasi yang terjadi di Kopsis sebagai ekstra
ekstrakurikuler yang ada di sekolah atau di madrasah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.